Halo semua, Irfan di sini. Video ini adalah bagian kedua dari video tentang dadu steampunk. Jika pada bagian pertama telah diperlihatkan bagaimana membuat dadu steampunk di SketchUp, pada bagian kedua akan diperlihatkan bagaimana merendernya di Blender, sehingga menghasilkan visualisasi seperti ini. Dalam proses rendering ini akan digunakan 2 buah file PBR sebagai material dan 1 buah file HDRI untuk pencahayaan. Dan untuk mengimport model SketchUp, diperlukan add-on SketchUp Importer. Link add-on tersebut ada di bagian deskripsi. Untuk fitur dan cara menginstalnya, silakan lihat di video lain di channel ini. Saya akan mulai dengan menyiapkan file PBR. Kita mulai dengan mengunduh file yang diperlukan. Klik tautan ini, klik pilihan 2K JPG, maka sebuah file zip akan terunduh. Ekstraklah file zip tersebut sehingga Anda memperoleh 5 file seperti ini. Ulangi kembali prosedur tadi, kini untuk material ini. Kini saya akan memulai dengan menyiapkan file HDR. Klik tautan terkait file HDR di bagian deskripsi untuk mendapatkan file HDR ini. Klik pilihan 2K, sebuah file HDR akan terunduh. Buka Blender. Di sini saya menggunakan Blender 2.91. Untuk memudahkan penggunaan PBR material di Blender, saya akan aktifkan dulu Add-ons Node Wrangler. Klik menu Edit, Preference, dan di window Blender Preference yang muncul, klik Add-ons. Dan di isian ini, ketik Node. Akan muncul Add-ons Node Wrangler dalam daftar, aktifkan. Tutuplah window Blender Preference ini. Saya akan menghapus semua objek default dalam scene ini. Lihatlah di area Outliner. Klik kanan, tulisan Collection, dan pilih Select Object. Pindahkan mouse ke area 3D Viewport, dan tekan tombol Delete di keyboard Anda. Sekarang, saya akan mengimport dadu.skp. Klik menu File, Import, Import SketchUp Scene. Pilih file dadu.skp, dan pastikan pilihan Scenes as Camera dan Use Existing Material ini aktif. Klik Import SKP, maka model dadu steampunk akan muncul beserta alas dan sebuah kamera. Klik icon toggle camera view untuk melihat dari pandangan kamera. Kamera ini bernama Scene 1, sama seperti pandangan yang disimpan di SketchUp. Jenis kameranya pun sama, yaitu ortografik. Semua elemen dadu dapat dilihat di workspace outliner, hanya saja namanya ditambahkan awalan G min. Untuk rendering, saya akan ubah dulu jenis kameranya menjadi perspektif. Klik icon Object Data Properties, di pilihan Type ganti menjadi perspektif. Kini, saya akan gunakan Render Engine Eevee. Klik icon Render Properties, di pilihan Render Engine ubah menjadi Eevee. Aktifkan Ambient Occlusion dan Bloom. Selanjutnya, saya akan mengatur pencahayaan dengan menggunakan HDR Image. Untuk itu, saya klik icon World Properties, klik icon lingkaran kecil kuning ini, dan pilih Environment Texture. Klik tombol Open, dan cari dan pilihlah Colorful Studio 2K.hdr yang sudah di-download sebelumnya. Klik Open Image. Klik Render Preview, maka model 3D sekarang telah memperoleh pencahayaan. Sebelum memberi material pada objek-objek ini, saya akan lakukan UV Unwrapping. Pilih objek gear seperti yang tampak di layar dengan klik kiri di atas objek tersebut. Lalu tekan tombol A di keyboard untuk memilih semua objek yang ada di viewport. Lalu klik tab UV Editing. Di workspace ini akan diatur bagaimana pemetaan tekstur pada permukaan objek dilakukan.
Tekan tombol U di keyboard untuk membuka pilihan UV Mapping dan pilih Smart UV Project dan klik OK. Saya pilih Smart UV Project untuk keperluan Unwraps yang simpel dan cepat. Tidak sempurna, namun ini adalah pilihan terbaik untuk saat ini. Mari kembali ke Workspace Layout dengan memilih tab Layout. Setelah dilakukan proses UV Unwrapping, saya siap untuk menerapkan materialnya. Saya akan melakukannya di Workspace Shading. Untuk itu, saya klik tab Shading. Di area Shader Editor, saya klik kiri Principled BSDF Node untuk memastikannya terpilih. Garis keliling putih menandakan node tersebut terpilih. Tekan Ctrl, Shift, dan T, lalu sebuah window Blender File View akan muncul. Lalu cari dan pilihlah kelima file yang terkait Metal 007. Untuk memilih seluruh filenya, saya pilih file paling atas dan tekan Shift plus klik kiri di file paling bawah untuk memilih semua. Klik Principled Texture Setup. Klik toggle di Camera View untuk melihat pandangan dari kamera scene 1. Klik icon Render Preview dan gunakan scroll mouse tengah untuk zoom in atau zoom out. Kini, dadu steampunk dan alasnya tampak telah memiliki material yang sama. Saya akan lebih menonjolkan detail berupa garis-garis halus di permukaan dadu. Untuk itu, di area Shader Editor, saya drag dengan mouse tengah untuk mencari dan menemukan node Normal Map. Mungkin Anda juga perlu men-scroll ke atas atau ke bawah untuk melakukan zoom in atau zoom out di area ini. Lalu, ubahlah isian strength menjadi 1.4. Drag kembali, dan kini cari dan temukan mapping node. Ubah isian X, Y, dan Z di bagian scale menjadi 10. Mari kita lihat sebentar hasilnya. Untuk itu, saya kembali ke tab Layout Workspace dengan mengklik tab Layout, lalu scroll mouse tengah sedikit. Saya ingin mendapatkan efek permukaan yang keras, tajam, dan solid. Untuk itu, saya gunakan Flat Shading. Untuk menggunakan Flat Shading, saya klik kanan di atas model dadu dan pilih Shade Flat. Kini saya akan mengganti material alas. Untuk menggantinya, saya mulai dengan memilih objek alas. Di window Outliner, pilih objek G-alas. Lalu kembali ke Workspace Shading dengan mengklik tab Shading. Klik icon Unlink Data Block dan klik New. Ini adalah salah satu cara membuat material baru untuk sebuah objek. Kini saya ulangi proses menggunakan material PBR. Klik Principled BSDF Node untuk memastikannya terpilih. Tekan Ctrl, Shift, plus T, dan sebuah window Blender File View akan muncul. Cari dan pilihlah keempat file terkait Leather 23. Saya pilih file paling atas, lalu tekan Shift dan klik kiri di file paling bawah untuk memilih semuanya. Klik Principled Texture Setup. Drag dengan mouse tengah, lalu cari dan temukan node Normal Map. Lalu ubah isian Strength menjadi 2.4 dan lihat efek perubahannya di layar. Drag kembali dan kini cari dan temukan Mapping Node. Ubah isian X, Y, dan Z di bagian scale menjadi 5. Mari kita lihat kembali hasilnya dengan kembali ke Workspace Layout. Untuk itu, saya klik tab Layout. Kini saatnya memberi sentuhan akhir. Saya akan melakukannya melalui parameter Ambient Occlusion, Color Management, dan Depth of Field. Klik icon Render Properties di area Properties, expand panel Ambient Occlusion, ganti nilainya menjadi 0.28. Drag dengan mouse kiri ke kiri atau ke kanan di atas angka tersebut untuk mencari angka yang diinginkan. Gunakan juga Shift sambil mendrag agar lebih presisi. Hasilnya, terdapat bidang gelap di area pertemuan dadu dengan alasnya, yang membuatnya tampak lebih realistis. Scroll mouse tengah untuk zoom out. Masih di area Properties, scroll mouse tengah hingga menemukan panel Color Management. Dia ada di bagian bawah. Expand panel tersebut dan ubah pengaturan look menjadi medium high contrast. Gambar di layar akan menjadi lebih kontras dan lebih dramatis. Untuk mengatur depth of field, saya harus memilih kamera dan mengatur parameter depth of field. Ketik scenes di kotak search di area outliner dan klik sembarang tempat di area outliner, lalu klik tulisan scene 1
hingga berwarna oranye seperti ini yang menunjukkan bahwa kamera scene 1 telah terpilih. Klik icon Object Data Properties ini, aktifkan panel Depth of Field, dan bukalah panelnya. Klik icon Focus Object ini, dan pilihlah salah satu gear di permukaan dadu nomor 3 seperti ini. Atur nilai f-stop-nya menjadi 0.9. Sentuhan ini menghasilkan bokeh. Makin baik, bukan? Saatnya merender. Tekan tombol F12 di keyboard Anda, maka Blender akan merender. Untuk menyimpan gambar tersebut, klik menu Image, pilih Save As. Di window Blender File View yang muncul, isikan dadu.png sebagai nama file, dan klik Save as Image. Selamat, Anda telah berhasil merender dadu steampunk ini secara cepat. Masih banyak upaya yang bisa dilakukan di Blender untuk membuat hasil rendernya menjadi lebih fotorealistik dengan menggunakan rendering engine Cycles hingga animasi seperti ini. Untuk informasi tentang video tutorial yang berikutnya, silakan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih sudah menonton. Irfan di sini dan salam.